saya yang terkasih Murniawati Zebua, tempat tanggal lahir Hilinaa 17 April 1983, unit kerja SD Negeri 071151 Kare Alasa, dengan NIM 2506013110, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung 2025. Pada hari ini Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja guna mendukung penilaian Bapak Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita menyerahkan sumber kita di dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita berdoa? Silakan ke depan. Teman-teman, berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan kasih sayang ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai proses pembelajaran aturan di tempat ini. Semoga Engkau memberkati kami dan menjaga kami akhir pembelajaran kami. Ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kami bisa mengerti dan bisa kami menjawab ketika mereka bertanya kembali. Ya Tuhan, menyayangi anak-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Sekarang Ibu mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Anda Serta Wijaya Zaluku, Hadir. Chelsea Nantaria Halawa, Hadir. Jessica Mestikaria Marepa, Hadir. Silviani Zaluku, Hadir. Kardon Zaluku. Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Terima kasih. Sekarang sebelum kita masuk pada materi, apakah anak-anak kami mau bernyanyi? Biar bertambah semangat. Dengan judul nyanyian kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Anak-anak kami disilakan berdiri. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Apakah anak-anak masih ingat? Apakah boleh Ibu bertanya? Boleh. Baik, sekarang Ibu bertanya. Bagaimana contoh mengasihi sesama? Siapa anak kami yang bisa menjawab? Mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, mengasihi tanpa pamrih dan harga tindakan pembakar, mengampuni kesalahan orang lain, saling menghormati. Baik, terima kasih. Betul sekali jawaban teman kita si Chelsea. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Silakan duduk. Sekarang Ibu bertanya sekali lagi, yaitu mengapa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Siapa yang bisa menjawab? Terima kasih. Silakan berdiri. Karena Yesus memerintahkan agar kita mengasihi sesama manusia. Baik, terima
semua anak. Memeliharaku dan semua anak. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menganalisis bukti-bukti Allah memelihara hidup anak-anak. 2. Menjelaskan Allah memelihara hidup semua anak. Sekarang Ibu akan memberikan bahan ajar. Silakan dibaca dan memahaminya. Ibu beri waktu selama 3 menit. Silakan. Silakan dibaca. Apakah sudah selesai dibaca bahan ajarannya anak kami? Sudah. Mari bersama-sama memperhatikan slide PPT di depan ini. Cara Allah memelihara hidup manusia. Memelihara kehidupan jasmani, memelihara kehidupan rohani. Cara Allah memelihara hidup manusia, memberikan tubuh yang sehat, memberikan makanan dan minuman, dan memberikan tempat tinggal. Pemeliharaan secara rohani, 1. Memberikan pemahaman firman Tuhan melalui Roh Kudus. 2. Memberikan kekuatan menghadapi permasalahan. 3. Meneguhkan iman. 4. Memberikan penghiburan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu khawatir. Dengan demikian, setiap orang percaya harus menjalani hidup dengan beriman teguh kepada Allah. Jaminan pemeliharaan Allah diberikan kepada setiap orang yang taat dan mengasihi Allah. Baik anak-anak, untuk lebih memantapkan pemahaman kita dalam pembelajaran ini, mari kita menyaksikan video di depan ini. Shalom, kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Tema pembelajaran akan kita bahas mengenai Allah memeliharaku dan semua anak. Allah yang Maha Pencipta juga adalah Allah yang memelihara kehidupan manusia. Allah senantiasa membuktikan bahwa Dia sangat mempedulikan kehidupan manusia. Kata pemeliharaan berasal dari bahasa Latin providentia atau dalam bahasa Inggris provide, yang berarti menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara. Pemeliharaan Allah atau providentia artinya tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, melengkapi, melindungi,
memelihara kebutuhannya hidup ciptaannya, serta keteraturan Allah dengan segala tekanan kini mengenai rencana Allah. Pada intinya, pemeliharaan Allah adalah kuasa Allah yang hadir dalam segala keadaan. Allah hadir dalam kondisi baik atau buruk, sehat atau sakit, susah atau senang, untung atau malang, untuk menyertai hidup manusia. Allah senantiasa memelihara manusia dengan dua cara. Cara yang pertama adalah memelihara kehidupan jasmani manusia, dan cara yang kedua yaitu memelihara kehidupan rohani manusia. Wujud pemeliharaan Allah secara jasmani dapat kita rasakan dan dapat kita lihat, misalnya dengan memberikan tubuh yang sehat sehingga manusia bisa bekerja dan beraktivitas, memberikan makanan dan minuman yang membuat manusia bertahan hidup, memberikan tempat tinggal, pakaian, dan mencukupi kebutuhan kita. Pemeliharaan Allah secara rohani dapat kita lihat dan dapat kita rasakan, misalnya dengan memberikan pengertian dan pemahaman mengenai firman Tuhan melalui Roh Kudus, memberikan kekuatan ketika menghadapi pergumulan atau permasalahan hidup, menentukan iman kita ketika kita hampir putus asa, memberikan kehidupan saat bersedih, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak memberikan alasan mengapa manusia tidak berkekhawatiran. Alasan yang pertama, kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Hal ini dijelaskan dalam ayat 25-30. Kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan apapun. Alasan yang kedua, kekhawatiran merupakan bukti tidak berguna yang dijelaskan dalam ayat 31 dan 32. Alasan yang ketiga, kekhawatiran hanya akan menambah kesusahan atau masalah. Itulah beberapa alasan kita tidak perlu khawatir. Setiap orang percaya diingatkan melalui teks ini untuk tidak perlu khawatir akan hari besok. Ayat 44 menjelaskan bahwa hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kehidupan yang kita jalani tidak selalu mulus. Kehidupan ini penuh tantangan dan perjuangan. Tapi Yesus berfirman, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan yang kamu minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Beberapa bukti nyata bahwa Allah mengasihi kita adalah: satu, pemeliharaan jasmani seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pemeliharaan rohani mencakup bimbingan dari Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita, menuntun dalam kebenaran, dan menghibur di kala kesulitan. Baik, mari kita membentuk kelompok diskusi. Sekarang disilakan kepada kami. Sekarang Ibu membagikan kertas LKPD. Silakan kerjakan LKPD sesuai petunjuk yang ada.
Bilangin dulu, berikanlah saya waktu untuk menyebutkan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Diskusikanlah bukti-bukti Allah memelihara hidup semua anak. Tuliskan minimal 3 contoh. Hidup orang berharga. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diciptakan sebagai mahkota ciptanya, sesuai dengan gambar dan teledahnya. Pertanyaan nomor 2. Diskusikanlah bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia sebagai pemberian Allah. Tulislah minimal 3 contoh. Keberagaman agama, keberagaman suku, dan keberagaman budaya. Pertanyaan nomor 3. Diskusikanlah dengan seorang temanmu manfaat hidup rukun. Tuliskan jawaban kalian. Terciptanya rasa toleransi, persatuan dan kesatuan semakin erat. Terciptanya kerukunan dan keharmonisan. Pertanyaan nomor 4. Diskusikanlah contoh-contoh hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat. Tuliskan jawaban kalian. Contoh hidup rukun di sekolah, belajar bersama, bermain bersama, memiliki rasa menghargai atas perbedaan, memiliki rasa peduli dengan orang lain. Contoh hidup rukun di rumah, dalam bersama dengan anggota keluarga yang lain, saling menghormati dan menghargai. Contoh hidup rukun di masyarakat, mau bergotong royong atau turut serta dalam kegiatan masyarakat, atau teman yang berlingkar meski berbeda suku, agama, ras, perbedaan, dan pendidiknya, tidak menghina atau menjelek-jelekan teman yang berbeda suku, agama, dan rasa. Menghormati orang tua, bapak ibu guru, atau orang yang lebih tua, mau belajar dan bekerja bersama tanpa membeda-bedakan, mengembangkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Demikianlah hasil diskusi kami. Ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan untuk pertanyaan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan dari kelompok 2, Ibu persilakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu persilakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan ibu guru kami. Inilah hasil dari kelompok kami. Sebelum kami menyebutkannya, nama saya Jessica Mustikarian dan teman saya hanya Setikat Wijaya Jaliku, Ari Setiawa dari Francisco Alessandro Suku. Dan inilah hasil dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Diskusikanlah bukti-bukti Allah memelihara hidup semua anak. Tulislah minimal 3 contoh. Hidup orang percaya berharga di hadapan Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Matius bab 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaannya, sesuai dengan gambar dan teladannya. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Pertanyaan nomor 2. Diskusikanlah bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia sebagai pemberian Allah. Tulislah minimal 3 contoh. Keberagaman agama, keberagaman suku, dan keberagaman budaya. Pertanyaan nomor 4.
Diskusikanlah contoh-contoh hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat. Tulislah jawaban kalian. Contoh hidup rukun di sekolah. Belajar bersama, bermain bersama, memiliki rasa menghargai atas perbedaan, memiliki rasa peduli dengan orang lain. Contoh hidup rukun di rumah. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain, saling menghormati dan menghargai. Contoh hidup rukun di masyarakat. Mau bergotong royong atau turut serta dalam kegiatan masyarakat, membantu tetangga atau teman yang kesulitan, meski berbeda suku, agama, ras, kerjaan, dan pendidikannya. Tidak menghina atau menjelek-jelekan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Menghormati orang tua, bapak ibu guru, atau orang yang lebih tua, mau belajar dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami persilakan kelompok 2 untuk kembali duduk di belakang. Dari materi yang telah disampaikan, apakah ada yang kurang jelas? Tidak. Baik, terima kasih. Ibu mengajukan beberapa pertanyaan, apakah boleh? Nomor 1. Bagaimana cara Allah berkarya dalam kehidupan manusia? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Terima kasih, silakan. Salah satu karya Allah yang sangat mengagumkan adalah alam semesta ini sendiri. Allah menciptakan langit, bumi, bintang di langit, dan tata surya yang begitu besar dan kompleks. Alam semesta ini memberikan manusia tempat tinggal dan berbagai sumber daya. Alam memungkinkannya untuk hidup dan berkembang. Melihat kebesaran dan alam semesta ini membuat manusia harus bersalah dan menjaga serta melestarikan lingkungannya. Baik, terima kasih. Jawaban telah diberikan oleh teman kita, Anjas. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Baik, anak-anak, mari kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan? Allah selalu hadir di dalam kehidupan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitu Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Kasih Allah tersebut yaitu Allah menyediakan makanan kita setiap hari, dan Allah juga menyediakan tempat tinggal kita sehingga kita tidak ada kekurangan setiap hari. Dan Allah juga selalu memberikan kesehatan kepada kita. Sekarang silakan kembali ke tempat semula. Sekarang ini membagikan lembaran evaluasi untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan lembaran evaluasinya. Ibu berikan waktu selama 3 menit. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang ibu akan kumpulkan. Mohon tenang sebentar, ibu akan mengecek hasil evaluasi kalian. Setelah melihat hasil evaluasi kalian, semuanya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira menurut kalian apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Menyadari bahwa kasih Allah selalu menyertai kehidupan kita.
Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia dan hidup kita sangat berharga di mata Allah. Baik, terima kasih dari teman kita. Nomor 2. Apa pesan firman Tuhan yang dapat kita hubungkan dengan materi pembelajaran saat ini? Siapa yang bisa menjawab? Dalam Matius pasal 6 bab 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu makan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Baik, terima kasih bagi teman-teman kita. Apakah kalian mengerti dengan materi pelajaran hari ini? Terima kasih. Materi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah Allah adalah gembalaku. Silakan anak kami pelajari di rumah. Karena pembelajaran kita sudah selesai, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita berdoa? Baik, terima kasih. Silakan ke depan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kembalikan akan pulang masing-masing di rumah kami. Dan janganlah kami di perjalanan dari sekolah ini sampai di rumah kami masing-masing. Hanya ini doa anak Yesus Kristus Tuhan dan Yesus kami. Amin. Amin. Silakan dulu. Karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu persilakan untuk pulang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.